Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan diantaranya nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul dalam uh, kesempatan kegiatan sore hari ini, yaitu dalam rangka menyemarakan Ramadan 1447, yang dimana pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian menjelang berbuka puasa, yang pada kesempatan sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Iqbal Zuhri Tulutugon, Ketua Majelis Tarjih Tajdid dan Tabligh PCIM Arab Saudi, dan juga beliau merupakan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Baik ikhwah filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengefektifkan waktu, mungkin bisa sama-sama kita akan dengarkan paparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yang dimana pada materi yang akan dibawakan oleh beliau adalah terkait dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Kepada Ustadz Iqbal Zuhri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ialah kita masih bisa berada pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama beliau merupakan patron pergerakan di persyarikatan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita melalui via Google Meet dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini juga ada di rumah Buya Hamkah, tepatnya berada di Madinah, merupakan rumah dakwah 1 PCIM Arab Saudi. Dan ini adalah satu momen kita untuk menjalin ukhuwah kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Jadi barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka jalinlah silaturahim. Nanti pembahasan silaturahmi ini ada yang mengatakan, ini hanya khusus untuk yang memiliki tali persaudaraan, atau mungkin agak diperluas sedikit, diperluas akan, tetapi insya Allah kita masuk di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Dan di beberapa tafsir disebutkan bahwa ini adalah ukhuwah Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Di dalam Al-Qur'an, lebih tepatnya innamal mu'minuna ikhwah, dalam Quran surah Al-Hujurat, bahwa yang namanya mukmin itu bersaudara. Jadi yang namanya mukmin adalah bersaudara. Makanya kita ini adalah ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala persatukan, persaudarakan kita. Kita saudara sama umat manusia. Kemudian bangsa Indonesia. Terlebih lagi kita adalah umat Islam. Kemudian kita dipererat juga di dalam persyarikatan Muhammadiyah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya. Nabi mengatakan, mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, wahai Rasulullah, kami ini bukan ikhwanmu, bukan saudaramu. Terus Nabi mengatakan apa? Bal antum ashabi, akan tetapi kalian itu adalah saudara-saudaraku. Atau dalam artian lain adalah kau itu adalah sahabat-sahabatku. Apakah menafikan bahwa Nabi sahabat Nabi itu bukan saudara Nabi? Tidak. Mereka itu ikhwah dalam bingkai sahabat. Jadi lebih tinggi lagi mereka. Dan disebutkan sebaik-baik zaman itu adalah zaman para sahabat, disebutkan di dalam hadis. Ya. Dan Nabi mengatakan bahwa wa ikhwanil ladzina lam ya'tu ba'du wa ana faratuhum 'alal haud. Ini di dalam sahih. Ada juga riwayat yang lainnya bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa yang namanya sahabat Nabi itu datang setelah Nabi SAW. Ya, datang setelah Nabi SAW. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang memang tidak pernah bertemu Nabi SAW, jadi bukan hanya tidak pernah melihat, tapi tidak pernah bertemu Nabi SAW, kemudian mereka beriman kepada Nabi. Ya, ini yang disebut dengan ikhwan. Hanya kita terkadang manggil akhi, gitu. Itu saudara. Gitu. Dan di pertemuan kita ini ada 4 pertemuan, yang dimana pertemuan itu berkaitan tentang Al-Quran. Jadi sedikit menyinggung mungkin tafsir Al-Quran. Kenapa kita harus memilih Al-Quran? Ya karena ini bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan memang disandingkan dengan bulan Ramadan. Jadi di dalam Al-Quran hanya 1 kali Allah mengatakan kata Ramadan. Dan itu pun disandingkan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam Quran surah Al-Baqarah. Jadi Allah mengatakan Syahrul Ramadan, kemudian menyebutkan bahwa Quran. Jadi Syahrul Quran. Kalau kita lihat dari martabah atau urutannya, yang pertama itu amalan yang utama pasti puasa. Itu tidak bisa kita nafikan. Karena Allah katakan kutiba alaikum. Telah diwajibkan, telah dituliskan kepada kalian asyam, puasa. Puasa itu sudah diwajibkan kepada kita semuanya. Kemudian yang amalan yang kedua adalah mendirikan sholat malam. Atau dalam hal ini sholat tarawih, tahajud, ya kan, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang kita sering dengar di bulan Ramadan. Hampir tidak pernah saya melewati Ramadan kecuali dengar hadis itu. Gitu. Kemudian amalan yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Dan ini kita sebutkan bahwa ini memang bulan yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Akan ada ulama yang mengatakan bahwa ini bisa sampai 3 kali, bisa 7 kali hatam, 3 kali hatam, atau berapapun, ya minimal 1 kali hatam itu udah alhamdulillah gitu. Masa selama 1 tahun kita tidak pernah menghafalkan, tidak pernah menghatamkan Al-Quran, hanya murojaah, tapi tidak pernah menghatamkan Al-Quran selama 1 tahun. Paling tidak bulan inilah gitu kita menghatamkan Al-Quran 1 saja. Dan kita masuk ke pembahasan kita bahwa ini adalah semboyan IPM. IPM berarti kan M-nya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah nama yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi didirikan bersama 7 anggota Budi Utomo. Ada yang tahu tahun berapa? 1912. 18 November tahun 1912. Ya. Itu didirikan. Yang namanya organisasi diberi nama Muhammadiyah. Organisasi ini kalau orang-orang dulu bilang kok pakai tak marbuto gitu. Wah, tak marbuto itu kan kalau orang dulu bilang ini berkaitan dengan feminisme perempuan gitu. Tapi sebenarnya itu tidak sedemikian kan. Dan Muhammadiyah ini diharapkan sebenarnya menjadi organisasi Islam terakhir untuk masa Hindia Belanda. Ya, karena Indonesia dan Indonesia dan Muhammadiyah masih lebih tua Muhammadiyah daripada Indonesia.
Karena kita akan lihat nanti ada yang namanya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kalau Ustadz-ustadz sekalian baca, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu sama persis dengan preambula. Preambula kan dia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena yang nyusunnya juga sama. Siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Beliau yang nyusun. Jadi akan kita lihat tuh, kemiripannya mirip gitu. Dan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu begitu berapi-api. Tuh kalau kita baca itu kayak, Masya Allah, ini semangat juang para pendahulu Muhammadiyah itu sangat tinggi. Dan berbicara mengenai peran Muhammadiyah, itu sebenarnya banyak sekali di berbagai sektor. Banyak di berbagai sektor. Dan ini disebutkan juga di salah satunya buku MT Arifin. Itu buku yang kemarin waktu saya ngisi Madrasah Tarjih pertama, saya juga mention buku tersebut, MT Arifin. Itu judulnya Muhammadiyah Potret yang Berubah. Jadi dia bercerita tentang awal Muhammadiyah berdiri sampai di Orde Baru. Dan itu Masya Allah gitu. Bagus bukunya, agak tebal. Bisa beli di Suara Muhammadiyah. Ya, saya bukan lagi ini ya. Tapi kita membantu perekonomian Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah juga ini punya peran penting. Salah satunya pelajar. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini didirikan pada tahun mempermudah. Ada yang ingat tahun berdirinya UIM, Universitas Islam Madinah? Miladiah. 1961. IPM juga ini berdiri tahun 1961. Jadi yang IPM ini berdiri tahun 1961. Kalau Jamiah Islamiyah berdiri, seingat saya September. Kalau IPM itu berdiri 18 Juli. Jadi diperingati. Hari akhirnya IPM itu 19 Juli. Dan kalau dilihat dari logonya ini secara sekilas, ini kayak seolah-olah ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa yang namanya Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah itu begitu kuat, yang namanya ingin belajar, ya, cinta belajar dan seterusnya, itu yang namanya pelajar Muhammadiyah memang begitu kuat gitu. Tapi bukan berarti, bukan apa ya, kalau mungkin kita lihat beberapa ulama pendahulu kita, itu mungkin seperti disebutkan dalam Syiar A'lamun Nubala oleh Imam Az-Zahabi Al-Hafidh, itu kalau kayak Ibnu Rushd, itu Masya Allah beliau tidak belajar dalam hidupnya hanya 2 kali gitu. Malam yang beliau tidak isi dengan belajar. Yang pertama ketika menikah, jadi malam pengantin, ya sosok Ibnu Rushd aja tuh malam pengantin nggak belajar loh. Terus yang kedua itu adalah ketika meninggal bapaknya. Jadi ketika meninggal bapaknya, beliau juga nggak belajar. Gitu. Ketika meninggal bapaknya, beliau nggak belajar. Ya, tapi kita nggak mungkin sampai kayak gitu. Bisa saja kalau di antara kita, ya alhamdulillah gitu. Sekarang kita masuk mungkin ke logonya IPM. Di sini bisa dilihat, kita mulai dulu warna apa yang kita lihat di sini. Ada warna kuning ya, kuning dulu tengah. Kuning itu bermakna dia anggun. Kemudian ketuhanan. Jadi kuning itu bermakna anggun, ketuhanan. Jadi memang yang namanya logo itu perlu ada maknanya tersendiri. Dan ini menariknya, yang namanya logo itu, ya ada penelitian yang mengatakan logo itu bagusnya itu jangan sampai lewat dari 3 warna, minimal 3 warna. Ini kayaknya kalau dihitung 4 warna. Tapi kayak beberapa logo-logo, sehingga perlu saya sebutkan beberapa brand yang terkenal itu coba dilihat, tidak lebih dari 3 warna. Salah satunya agar mudah dikenal. Namun ini memiliki makna tersendiri, seperti tadi yang kami katakan, kuning maknanya tersebut. Kemudian ada warna apa lagi nih? Merah. Merah berarti keberanian. Dan IPM itu membawa sesuatu dakwah yang berbeda daripada yang lain. Kenapa? Disebutkan di dalam lagu IPM itu, pelopor, pelangsung, penyempurna amanah umat. Jadi pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha Muhammadiyah, amanah umat Islam, itu tujuan dari IPM. Jadi memang dia pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Kemudian ada warna lagi nih, hijau. Hijau itu bermakna keimanan.
Jadi bukan berarti dia pintar di dunia, dia seorang teknokrat misalnya, tapi imannya itu kurang. Dan ini kita bisa contoh misalnya rahimahullah Pak B.J. Habibie, Bahrudin Yusuf Habibie, itu beliau punya kebiasaan membaca Quran. Bahkan dia mengatakan ketika beliau berenang itu baca Yasin gitu. Dan yang kita ambil apa? Beliau kuat dengan agamanya. Bahkan beliau sholat dimanapun tempat yang beliau rasa perlu untuk sholat. Apalagi sholat wajib yang beliau yakini, wah kalau lewat bahaya nih. Jadi harus cari tempat-tempat terbaik untuk sholat. Tapi di sisi lain Allah angkat derajat beliau. Dan disebutkan tuh IQ beliau sampai 200. Ya, nanti akan ada penelitian yang bilang saya sepakat dengan IQ, ya itu ada. Tapi IQ beliau 200. Itu di atas dari Albert Einstein. Ya. Stephen Hawking itu di atas. Stephen Hawking di bawah B.J. Habibie. Stephen Hawking seingat saya itu 195. Kecuali ada satu, William James Sidis. Itu dia IQ-nya 300. Tapi dia enggak tenang selama hidupnya. William James Sidis. Bisa dicari itu. Itu IQ-nya. Tapi dia kaitannya itu IQ-nya bisa 250 sampai 300. Tapi di akhir hayatnya dia enggak tenang dan lain sebagainya. Ada juga sebenarnya film-film yang lain yang bercerita tentang hal tersebut. Kan tetapi ini pentingnya hijau. Maksudnya diwarnai dengan keimanan itu sendiri. Oke, cari lagi warna yang lain. Tunggu. Sebelumnya IPM, kata IPM juga itu pakai warna merah. Kemudian kontur, kelihatan konturnya. Kontur ada warna hitam. Ya. Berarti sekarang kita masuk ke warna hitam. Warna hitam bermakna apa? Warna hitam tuh bisa dimaknai dengan, dia kan di ujung nih. Jadi dia bisa dimaknai dengan IPM itu akan abadi. Atau IPM itu bukan hanya abadi, tapi dia memiliki ketauhidan. Hanya kan gerakan Muhammadiyah itu TBC, Tahayul Bidah Khurafat, itu yang disingkirkan oleh Muhammadiyah. Oke, di situ ada warna putih berlambangkan kesucian. Kemudian di situ ada logo matahari itu coba hitung, ada 12 itu harusnya. Nah, saya belum pernah hitung sih, tapi harusnya ada 12 itu, 12 sinarnya. Itu berarti dia Ortom Muhammadiyah. Ortom berarti organisasi otonom. Kemudian di situ ada gambar, gambar apa itu? Oke, mushaf. Ada lagi? Bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai Al-Quran atau mushaf. Bisa dimaknai itu adalah buku. Ya, berarti seorang anak ITM itu dia harus dengan Quran atau dengan buku, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang jadi pembahasan kita adalah itu, nun wal qalami wa ma yasturun. Ini slide yang terakhir. Oke. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini adalah yang dipilih di IPM didirikan itu di Konferensi Surakarta tahun tadi disebutkan 1961, 18 sampai 20 Juli. 18 sampai 20 IPM itu 18. Dan ini merupakan semboyan yang biasanya kita dengarkan. Jadi ketika kita mendengarkan orang-orang Muhammadiyah itu ada yang nggak mengucapkan di akhir pidato mereka itu nun wal qalami wa ma yasturun, atau billahi fisabilillah fastabiqul khairat, atau nasrun minallah fathun qarib. Ada yang menambahkan wa basyiril mu'minin. Ada juga albirrul manitaqo, tapi albirrul manitaqo itu biasanya untuk perempuan, akhwat dan ummahat. Nah, sekarang sebab turun ayat ini adalah ketika orang-orang pada saat itu mengatakan kepada Nabi SAW, orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu, ini orang gila, gitu. Majnun, gila, penyair, tukang sihir. Ya. Jadi Muhammad pada saat itu disebut dengan orang gila, penyair, tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolong. Nah, garis bawahi dulu kata-kata saya ini, menolong Nabi SAW dengan diturunkan surah ini. Jadi itu sababun nuzulnya. Kemudian diturunkan surah ini dengan disebut dengan surah apa? Ada yang menyebutkan surah Al-Qalam. Oke, Al-Qalam itu disebutkan juga di lagu IPM ada itu. Quran surah Al-Qalam ayat 1 itu disebutkan. Atau ada yang menyebutkan juga bahwa ini surah Nun.
Kenapa disebut surah Nun? Karena huruf awalnya huruf Nun. Misalnya di dalam Al-Quran ada surah Sof. Ada enggak? Ada ya. Surah apa lagi? Surah Qaf. Sof, Qaf itu kan dimulai awalnya dengan huruf So dan huruf Q. Sama halnya juga dengan ini. Terus Al-Qalam. Itu dimulai dengan kata Al-Qalam karena apa namanya? Awal surahnya memang dia dengan kata Al-Qalam. Dan kata Al-Qalam ini tadi yang kita sebutkan bahwa IPM itu menggunakan kata surah Al-Qalam. Sekarang, tadi kita sudah membahas tentang sejarahnya sedikit dan maknanya mengenai IPM. Kita akan sekarang berfokus ke ayat ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ini huruf muqatta'ah. Ya kan? Berarti huruf yang ya dia terpotong. Itu di dalam Al-Qur'an disebutkan enggak kata qaf, ta dan ain di dalam Al-Qur'an? Ada ya? Surah Yusuf. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Jadi ya ini kalau Nabi Yusuf ya iyalah in hadza illa malakun karim, ini kayaknya kayak malaikat, tapi kalau kita mungkin lihat kayak gitu nggak ada yang mau ngelihat gitu. Tapi kalau ya karena Nabi Yusuf itu disebutkan di dalam salah satu riwayat 50% lah, 50% kegantengannya itu ada sama Nabi Yusuf. Dan di situ disebutkan apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Disebutkan. Contoh di dalam yang surat yang lain. Ada nggak huruf qata'a disebutkan? Kata qata'a. Surah Al-Maidah. Wassariqu wassariqatu faqatta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, di dalam Ibnu Mas'ud menyebutkan Qira'asyas itu aymanahuma gitu, kurang lebih. Nah, di sini huruf muqatta'ah. Contoh di dalam surah Maryam, surah keberapa Ustaz? 19 ya. Misalnya ya. Beliau yang lalu juga itu karena dekatannya jadi sering tanya gitu. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Jadi ada kaf, ha, ya, ain, shad. Ini kan kalau ini kan ada benderanya, udah tahu nih bacaannya. Kaf, kemudian ha, kemudian ya, kemudian ini kebanyakan masyarakat kita itu salah baca. Harusnya kan ain di situ berarti dia berhubungan dengan ini kurang lebih ya kalau mau di ini. Ya enggak? Dan nunnya. Kemudian shad itu kayak gini kan kalau misalnya dijabarkan. Ya kan? Ada shad, ada kalkulannya kan? Ya. Itu kebanyakan tuh ini kan kalau nun bertemu shad apa itu? Hukumnya. Ya, ikhfa. Itu kan disebutkan di dalam Tuhfatul Atfal, ayat Tuhfatul Atfal. Siftatana kam jada syakhsun qad samadum thayyiban zifitu qanda zalimah. Jadi apa yang dinamakan bahwa itu ikhfa. Jadi memang ada ain, ada dengungnya kemudian masuk ke shad gitu. Itu pernah tuh. Dulu tuh ada cerita. Teman saya itu waktu saya kayaknya masih SMP atau SMA tuh. Mungkin SMA kelas 1. Dia ngimam sholat di masjid dekat rumah. Terus dia ngimamnya itu cuman dia baca surah Maryam. Masya Allah udah bagus banget tuh. Kafaya ain shad. Diam dia. Jamaah kan awam semuanya nggak tahu mau balas apa gitu. Selesai dari sholat maghrib itu, mungkin ba'da isya, ada jamaah yang nanya, berapa panggilan Zuhri, ada enggak di dalam Al-Quran itu dia kurang lebih begini bacaannya? Oh ya ada, surah Maryam itu. Tapi apakah memang hanya satu kata itu? Dia bilang enggak, bukan hanya satu kata itu. Terus saya tanya ke teman saya yang imam, kenapa imam terus baru sampai sholat langsung ruku? Dia bilang, enggak, saya baru hafal tadi sebelum maghrib. Sebelum maghrib hafal, pas maghrib langsung diimamin. Ya pantas saja lupa, dia bilang. Terus jamaah yang di belakang tuh tegang gitu. Mau lanjut apa gitu kan. Ya mungkin kalau yang salah qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, ya mungkin banyak itu yang benerin. Ya. Dan yang menariknya, asatidzah sekalian,
itu nun atau misalnya huruf di dalam Al-Quran, ketika kita membacanya dapat pahala. Dalam riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi dalam agama ini disebutkan juga dalam Quran surah Al-An'am, biasanya satu hasanah itu dia seperti asyarah. Jadi seperti 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam harfun mim harfun. Jadi satu huruf itu satu pahala. Dan apakah nun ini adalah huruf Arab atau bukan? Ya. Ya. Di dalam Al-Quran kan Allah katakan inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di dalam surah yang lain Allah katakan inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan yang perlu kita garis bawahi, Ustaz-ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini memurojaah sebenarnya ya, bukan mengajarkan. Memurojaah apa yang mungkin sudah pernah kita dapatkan. Yang perlu digarisbawahi adalah ulama ijma bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada lausa, ya kan? Atau kalimat. Itu ijma, di dalam Al-Qur'an tidak ada klausa atau kalimat non Arab. Enggak ada. Coba cari, ada enggak kalimat non Arab? Ada, klausa ada. Tapi ulama juga ijma kalau ada non Arab di dalam Al-Qur'an. Contoh apa? Nama Nabi Ishak, Ibrahim, Arab atau non Arab? Non Arab, ya. Disebutkan non Arab. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan juga misalnya kayak nasyiatal lail, itu disebutkan ini Basya gitu. Wastabaraka, Farisia, Mishka. Dia ada yang menyebutkan ini Habasyah gitu. Dalam salah satu syarah itu disebutkan Habasyah. Cuman dulu waktu Anda belajar tuh kata dosen Anda ini India gitu. Kalau di dalam Manzumah Zamzami itu disebutkan yurja'u linnaqli ladal ghoribi ma ja'akil mishkati fit ta'ribi awahu was-sijilu thumma al-kiflu kadzalikal qisasu wal adlu wa hadhihi wa nahwaha qad ankara jumhuruhum bil wifqi qalu ihzara. Jadi di dalam gorib ada hal-hal yang memang bukan sebenarnya bukan tidak jelas maknanya mungkin dan lain sebagainya. Dan di sini di Manzumah ini disebutkan salah satunya itu apa tadi? Mishkah dalam surah An-Nur surah ke-24. Kemudian awah juga itu disebutkan, awah sijil juga itu disebutkan bahwa ini dari Habasyah. Kistos ada yang menyebutkan ini dari Romawi. Ya. Ya, ada juga memang ulama yang tidak sepakat dengan hal tersebut. Mereka menyebutkan bahwa boleh jadi ini sama saja penyebutannya. Jadi misalnya nih daerah ini nyebutnya begini, daerah ini nyebutnya begini gitu. Jadi ada kesamaan. Dan itu kurang lebih Imam Syafi'i, Ibnu Jarir juga itu dan lain-lainnya sepakat tersebut. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika yang namanya Al-Quran bahasa itu sudah diserap ke salah satu bahasa, berarti sudah menjadi bahasa tersebut. Ya nggak sih? Ya kan? Kayak bahasa Indonesia diserap ke bukan bahasa Indonesia, bahasa luar. Karena orang Indonesia itu paling banyak menyerap bahasa. Kemudian diserap. Beda dengan bahasa yang dilahirkan sendiri. Misalnya nih, kemarin tahun 2026 kayaknya, Januari. Itu ada KBBI terbaru itu mengeluarkan. Kalau huruf besar kan kapital. Kalau huruf kecil kapitil gitu. Nah, itu mungkin bukan diserap, tapi dibuat sendiri, diimprove sendiri. Oh ya, kapital pakai A, yaudah kita pakai huruf vokal aja kapitil gitu. Huruf kecil. Nggak menarik sih. Saya lalu itu nggak percaya. Sampai coba-coba cari-cari, oh iya ternyata muncul di kamus kapitil. Ya, dan di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ya muhkam dan mutasyabih. Muhkamat dan mutasyabihat. Ada kurang lebih 3 pandangan populer di sini. Mutasyabih. Dalilnya apa? Kitabam mutasyabiha.
Berarti semua mutasyabih. Datang golongan yang kedua. Enggak, di dalam Al-Quran itu ada yang muhkam. Dalilnya apa? Alif Lam Ra. Kemudian disebutkan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Datang lagi yang ketiga, ini lebih bagus nih. Mengcompare keduanya. Tapi pakai dalil juga. Dalam Al-Quran, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Di sini disebutkan nih, muhkam, mutasyabih. Jadi dalam Al-Quran itu kemungkinan ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya, taruhlah kalau misalnya ada yang perlu untuk yang kita tidak ketahui makna dan lain sebagainya dalam Al-Quran. Itu ada juga di surah yang sama Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi dan seterusnya. Oke, di sini kan disebutkan dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallahu. Tapi kalau kita coba buka mushaf Madinah misalnya, di situ kan ada gambar tanda wakaf, ada qaf dan lam. Jadi ada huruf qaf dan lam kecil itu di illallahu. Berarti kan kalau qaf dan lam artinya apa? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Nah, makanya di sini nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa illallahu ya udah yang mengetahui takwilnya itu hanya Allah. Jadi warasikhuna fil ilmi ini mubtada punya jumlah yang lain lagi. Jadi kalau kita beri illallah kemudian lanjut lagi bacanya warasikhuna ya udah beda. Dan dari situ sebenarnya dari persoalan waw ini dia ini apakah waw ini waw ataf atau bukan, kemudian ulama berbeda pendapat di situ. Dan makanya kan kita temukan ada yang setuju huruf muqatta'ah diterjemahkan, ada yang bilang kita nggak setuju. Dan ini sebenarnya huruf ini diturunkan untuk membantah orang-orang jahiliyah pada saat itu. Yang kita tahu bahwa namanya orang-orang jahiliyah itu bukan mereka yang tidak mempunyai ilmu. Enggak, mereka punya ilmu, ahli bahasa, fasih. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan orang Arab yang belajar sekarang, boleh jadi mereka yang lebih paham tentang tentang bahasa Arab itu sendiri. Jadi mereka paham gitu. Kalau ini saya juga kutip dari Ustaz Fathur Rahman Kamal, beliau tuh mengatakan bahwa memang yang jahiliyah ya Masdar Sinai, dan jahiliyah itu bermakna adalah al-jahiliyah al-jahlu billah wal bu' an sabilil mursalin. Jadi jahiliyah itu adalah didefinisikan sebagai orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang jahil yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia jauh dari sabilil mursalin, jalan-jalannya orang-orang terdahulu, para nabi gitu. Ya, jahiliyah pun juga ini sebenarnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada enggak? Ada ya. Jahiliyah dalam Al-Qur'an. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Ada lagi dalam ayat yang lain. Sebutkan enggak? Ada. Apa hukmal jahiliyah? Ya kan? Apa hukmal itu disebutkan juga apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Surah Al-Maidah. Bismillah. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah untuk mematahkan orang-orang terdahulu. Mereka sombong bahwa mereka itu ahli, lidah mereka itu memang lidah Arab, mereka sombong gitu. Maka Allah menurunkan dalam Al-Quran fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayat. Coba dong datangkan dalam 10 surat aja, coba datangkan gitu. Tapi ternyata mereka mungkin oke lah, berat mungkin 10 ayat. Ya udah,
Coba wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Coba datangkan satu surah aja. Gak bisa juga. Gak bisa. Karena kenapa? Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Jadi kalaupun orang-orang itu jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan serupa dengan Al-Qur'an, maka la ya'tuna bimithli. Mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan mampu. Dan nun ini sebenarnya di dalam tafsir di Muhammadiyah itu ada tingkatan tertinggi produk majelis tarjih itu putusan, ya putusan. Jadi ada HPT kan himpunan putusan tarjih ya Ustaz Fadil ya. Nah, di HPT ini kan ada HPT jilid 1, jilid 3. Itu yang tertinggi. Termasuk yang masuk di situ itu nanti akan muncul lagi nih tafsir At-Tanwir. Tapi tafsir At-Tanwir belum selesai sampai sekarang. Jadi masih dalam proses. Dan kalau kita lihat ini ada di RBH, di rak buku, di jilid 1 itu alif lam mim tidak diterjemahkan. Jadi enggak dibilang alif adalah ini, lam adalah ini, mim adalah ini. Ada kan itu? Nah, ini sejalan juga dengan tafsir Al-Jalalain. Ya, kita semua sudah tahu lah kalau Al-Jalalain itu tafsir yang disusun oleh dua orang. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat 1459 Masehi, kemudian nanti datang juga Jalaluddin As-Suyuti 1505, dan kalau Jalaluddin Al-Mahalli yang pertama itu beliau kan mulainya dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Nanti Jalaluddin As-Suyuti dari surah Al-Fatihah sampai Al-Kahfi lah. Kurang lebih sebelum Al-Kahfi gitu. Nah, itu kurang lebih. Dan ini juga sama halnya dengan tafsir Indonesia, Prof. Quraisy Shihab. Ya. Apa itu tafsirnya? Al-Mis. Oh, iya. Nah, beliau menguji pemateri ini. Alhamdulillah ingat. Oh, ya. terus Ini balas karena lagi mikir kayak gini, alhamdulillah ingat gitu. Al-Misbah. Ya, itu tafsirnya beliau. Dan itu termasuk tafsir yang banyak dirujuk oleh organisasi Cipayung. Tahu organisasi Cipayung? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Lagi. Yang NU apa lagi? PMI. Ya. Dan seterusnya gitu. Itu kurang lebih organisasi Cipayung. Ya. Dan ini disebut dengan apa? Fawatihus Suwar. Jadi pembuka surah. Dan ya kita sudah tahu Fawatihus Suwar itu adalah salah satu ciri-ciri dari surah Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah. Ya, Makkiyah ya. Nah, dan ini nun ini bisa jadi bermakna bahwa kalau orang Arab nggak tahu apa ini nun, mereka taruhlah nggak paham apa itu nun. Ini bermakna bahwa fokus, ya kan? Jadi jadzbul intibah, fokus gitu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, misalnya Allah katakan apa nanti misalnya wahai orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu di situ ada apa? Coba perhatikan di ayat berikutnya itu ada dua. Entah itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, maksudnya kepada kebaikan, ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah dan lain sebagainya. Dan pokoknya sesuatu yang mengarah ke ibadah, ya kan? Kurang lebih kayak ada amarnya, atau di situ ada ada larangannya, nahyunnya. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba. Ya kan? Apa lagi? Ada beberapa ayat yang lain, banyak pokoknya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah memanggil orang-orang yang beriman.
Ya, itu panggilan untuk mereka yang jauh, dekat atau dimanapun. Alladzina amanu, orang-orang yang masih ada di dalam diri mereka iman. Ya, kalau memang masih ada dalam diri mereka iman, coba perhatikan kata yang akan disebutkan. Ya, mungkin hampir sama juga dengan kata nun ini. Dan ketika kita lihat kata nun, misalnya kita ngambil alif lam mim dan surah-surah yang lainnya, kalau mungkin Ustaz Fadil mungkin pernah ngitung, alif lam mim dan surah-surah yang lainnya itu alif lam dan mim. Itu kebanyakan di surah tersebut lebih banyak huruf alif lam dan mim. Ya, hitung aja kalau nggak percaya. Atau misalnya kecuali Yasin kayaknya deh. Yasin itu tuh yang paling sedikit. Yasin, huruf ya dan sin. Oh, Ya, itu yang paling sedikit di dalam surah tersebut. Ya, sekarang kalau misalnya huruf nun ini ada yang kalau Ibnu Abbas tuh menyebutkan ini makhluk yang diciptakan ya setelah kolam yang kemudian dibentangkan seperti itu. Dan kembali lagi ke apa tadi, hurufnya kita masih bahas huruf muqatta'ah. Itu misalnya dalam huruf muqatta'ah ada nggak begini di dalam Al-Qur'an? Alif lam ra ada ya tadi. Kemudian misalnya ada gini nggak? Ada hamim. Gitu. Kalau ini disambungkan, ada yang menyebutkan ya. Kalau ini disambungkan tuh alif lam ra, ha dan mim itu bermakna ar-Rahman. Gitu. Ar-Rahman atau rahmat gitu. Ya, ada menyebutkan seperti itu. Jadi dia sambungan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf muqatta'ah itu mewakili apa ya? Asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini, Ar-Rahman. Alif lam ra dan hamim. Ya, Ar-Rahman. Ya kalau kayak mengenai nama ya. Kan kalau panggil orang berarti harus panggil kata Abdu. Abdurrahman gitu. Kalau Rahim boleh nggak? Boleh ya kalau Rahim. Rahim. Nggak, maksudnya Anda nggak pakai Abdu. Langsung Rahim, boleh nggak? Dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada rahim enggak? Disifati kepada siapa Nabi Muhammad? Ada di sini ulama mengatakan bahwa ya udah, rahim enggak perlu. Jadi mau manggil rahim boleh. Tapi Abdurrahman Rahman bagusnya panggil Abdurrahman. Nur Rahman? Hah? Harus Nur Rahman. Masya Allah. Antum ujian lagi nih. Ya, sebentar insya Allah kita akan bahas itu. Ini direkam soalnya ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Hanya nun ini, nanti ada yang mengatakan, tadi saya bilang kan, tolong garis bawahi kata pertolongan. Berarti nun itu bisa bermakna nur. Nur artinya cahaya. Jadi nur dan nasir. Pertolongan. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari awal ayat ini sampai akhir, itu kurang lebih berputar di antara nur dan nasir. Nasir, ya min asma'il husna. Dan ada juga yang menerjemahkan bahwa yang namanya nun ini adalah papan dari cahaya, ya kan? Ada juga menyebutkan tinta. Tinta ini disebutkan juga di tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar, kan ya tafsir Al-Azhar siapa yang menulis? Buya Hamka. Tapi sebenarnya Buya Hamka tidak hanya menyebutkan ini ya. Ada beberapa tafsiran, ada beberapa yang lain karena Buya Hamka itu termasuk beliau bebas gitu. Kayak ngambil dari pendapat ini di sini ini. Tapi beliau membantah Mu'tazilah di tafsir beliau. Nah, salah satunya itu dibantah di ketika belum membahas surah Al-An'am. Ada juga yang menyebutkan bahwa nun ini adalah sungai dari sungai surga. Ada juga menyebutkan bahwa nun ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Ada juga yang menyebutkan bahwa ini ikan besar yang berada di lapisan bumi ketujuh, ya kan? Jadi bumi juga itu adalah lapisan yang ketujuh. Sekarang kita masuk ke ya, insya Allah saya masih lihat waktu Ustaz Muhib. Ada sekarang kita masuk habis baterai. Ini sulit lagi nih. Kita masukkan Satiza yang di Zoom ini kedengaran ya? Ini ganti mic soalnya. Ustaz Fadilah.
Kedengaran Ustaz, aman. Ya. Sekarang kita masuk ke huruf waw. Sekarang huruf waw. Huruf waw itu disebut dengan apa? Ya, ini kan kosam ya. Huruf kosam ada berapa? Apa berarti? Kalau 3. Wa, ba, ta. Tapi sebenarnya kalau baca dulu ya. Sebenarnya bukan hanya waw, ba, dan ta gitu. Kayak misalnya gini, kita al-jurumiyah kan. Kayak misalnya gini, kita al-jurumiyah. Ketika al-jurumiyah itu kita dulunya tahu kan apa sih? Asmaul Khamsah ya. Asmaul Khamsah kan ini. Tapi ketika di Alfiyah ternyata ada sampai 6 gitu. Bukan cuma 5. Nah, sama juga dengan waw, ba, dan ta ini. Ada waw, ba, dan ta itu standarnya. Nanti ada juga yang mengatakan enggak, ada huruf lain juga selain dari huruf tersebut. Dan selain dari huruf tersebut. Kemudian ini disebut dengan kosam dan ya ada muradifnya itu al-half, yamin dan seterusnya. Dan ini ada ilmu tersendiri yang membahas ini. Salah satunya ilmu tersebut ada ilmu kosam yang mengkaji tentang arti, maksud, hikmah dan rahasia mengenai sumpah Allah. Dan di kosam ini ada 4 unsur. Dulu waktu saya ikut Fahmil Quran, mewakili. Ya alhamdulillah juara Ustaz Naib. Fahmil Quran. Saat itu saya masih di SMA umum. Itu ada ya. Khawatir ada Ustaz Zaki di sini. Apa namanya? Ada yang namanya apa? Muqasim. Contohnya gini. Muqasim di sini siapa? Muqasimnya Allah. Kemudian ada adat kosam. Adat kosamnya apa? Waw kan. Kemudian ada apa lagi ya? Muqasambi. Muqasambinya apa nih? Yang dibuat untuk kosam. Al-qalam. Kemudian ada jawabul kosam. Jawabul kosamnya di mana? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu jawabul kosamnya. Dan mengenai ini, mengenai apa namanya bersumpah, itu bersumpah kita hanya boleh tunggu sebelum ke situ. Itu bersumpah itu ada dulu itu di UIN, nggak tahu ya ada pernah dengar cerita ini, ada namanya Abdul Fattah Al-Qadhi, beliau ulama qiraat dari Mesir, ngajar di sini di UIN. Dan beliau tuh sempat bersumpah dengan Rasulullah. Kemudian para tolib saat itu ya langsung menentang lah, nggak boleh nih, haram. Dan beliau termasuk yang agak mudah udah cepat marahnya ya. Ketika beliau marah, ya beliau langsung keluar kelas. Temu sama Syekh bin Baz. Syekh bin Baz bilang, kenapa wahai Syekh engkau keluar gitu? Ada kenapa membuat engkau marah dan lain sebagainya. Syekh yang mengajar ini mengatakan bahwa itu di kelas itu anak-anak para tulab itu langsung menyalahkan saya. Ya saya marah lah, langsung disalahkan seperti itu. Tapi jawaban hikmah dari Syekh bin Baz apa? Dah, mereka itu masih mahasiswa, belum tahu apa-apa, masih belajar. Jadi maklumi saja gitu. Jadi ada hal yang terkadang kita itu perlu menempatkan di situ gitu tempatnya. Karena orang kalau lagi kayak gini nggak mungkin kan langsung dibilang haram dan lain sebagainya, nggak mungkin gitu. Maka tetapi yang kita ketahui bahwa ya ada juga mengatakan bahwa bisa bersumpah dengan yang lain, disebutkan waladhi nafsi biyadi. Oke, itu masih aman lah. Tapi abi anta wa ummi. Tapi kan udah banyak tuh video-video dari para ulama kita, termasuk Syekh Utsaimin menjelaskan ini bukan sumpah gitu. Syekh Mufti Am juga menjelaskan hal demikian. Dan yang sumpah itu mangkana halifan falyahlif billah au liyasmut. Kalau engkau bersumpah dengan nama Allah atau diam aja. Tapi kalau bersumpah kita dengan Allah, oke, sepakat kita, aman. Bersumpah dengan sifat Allah boleh nggak? Boleh. Bersumpah dengan Al-Quran atau Mushaf boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Di Raudhul Murbi, ya Ustadz Haji S2 ini pasti tahu, pernah baca itu di Raudhul Murbi, disebut gitu di situ, Quran dan Mushaf. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan Mushaf ini, saya bersumpah Quran yang warokohnya itu loh, yang kertasnya itu, nah, itu nggak boleh. Tapi ini kalamullah itu boleh.
dan sifat Allah yang lainnya itu diperbolehkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan salah satunya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah bersumpah kecuali dengan hal yang baik. Contoh, Allah bersumpah dengan waktu. Saya mau ngambil ini wal asr aja. Karena ada yang menarik di wal asr aja. Wal asr itu Allah bersumpah dengan waktu asar ya. Atau demi masa. Ya, ada tipe bahasanya di situ. Tapi Allah wal asr, Allah bersumpah dengan kata al asr. Kalau kata Imam Syafi'i, ini aja di Quran ini udah cukup, ini udah luar biasa gitu kan. Allah menurunkan surah ini. Dan tahu nggak, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berapa bulan membahas surah ini? Ya, 8 bulan. Tapi kalau Al-Ma'un kan Muhammadiyah itu dikenal dengan teologi Al-Ma'unnya. Itu bahas 3 bulan. Al-Asr berapa? 8 bulan dibahas sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kayak Al-Ma'un ini yang dibahas 3 bulan ini masuk ke dalam spirit teologi spirit Al-Ma'un ini masuk ke di dalam SPI, sistem perkaderan ikatan. Jadi di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu ada yang namanya perkaderan, ada namanya buku sistem SPI, sistem perkaderan ikatan. Ya, itu di Muhammadiyah itu ada, dan IPM ada, IMM ada, Muhammadiyah juga ada. Dan SPI juga ini dulu mengambil teologi Al-Ma'un ini, teologi Al-Ma'un. Itu pernah diambil. Ya. Jadi kalau di Muhammadiyah juga itu ada jenjang perkaderan sebenarnya. IPM ada, IMM ada. Kalau yang PCM itu nggak ada. Itu Anda bilang PCM itu nggak ada. Baitul Arqam itu bukan perkaderan yang berjenjang. Baitul Arqam itu dia perkaderan, mana masukannya itu dia ke perkaderan khusus. Karena setelah Baitul Arqam nggak ada lagi perkaderan. Tapi kalau misalnya yang masuk di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu bisa melakukan yang namanya Baitul Arqam. Nanti ada lagi yang namanya Darul Arqam. Darul Arqam dia lebih tersusun. Itu kurang lebih panjang. Kalau bahas tentang perkaderan Muhammadiyah. Dan saya termasuk orang yang konsen di bidang perkaderan Muhammadiyah. Ada Ustaz Toha nggak di sini? Ya, oke, kita masuk. Ya, Ustaz Torik, senior itu. Al-Qalam. Masih sekarang kita masuk ke Al-Qalam. Al-Qalam, ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam. Kolam artinya pena. Dan Allah Subhanahu wa taala salah satu yang pertama kali Allah ciptakan apa? Al-Qalam, pena yang Allah pertama kali ciptakan. Makanya disebutkan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa ka'inil abad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan silakan tulis, maka takdir itu berjalan sampai seterusnya. Ini insyaallah Anda perhatikan waktu. Dan ini mengenai Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala pun juga memang sudah menulis takdir kita. Dan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalau di breakdown dari ayat ini, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kemampuan dan kemauan, ada iradah, ada qudrah. Ya kan? Allah berikan kepada kita iradah dan qudrah. Jadi kalau kita mau melakukan ini silakan. Dan disebutkan juga di dalam ayat bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena sudah diangkat, suhuf pun juga itu lembaran-lembaran telah kering. Kurang lebih seperti itu. Dan annama asabaka lam yakun liuti'aka wa ma aqta'aka lam yakun liyusibak. Jadi apa yang memang menimpa kita, ya itu akan menimpa kita. Apa yang enggak, ya enggak gitu. Yang tadi pergi ke UTR tuh 200 real semuanya ya. Nah, ada pengalaman soalnya. Tahun lalu itu anak pergi ke malap yang kedua itu 150 real. Yang malap satu 200 real. Ya udah, berarti itu apa yang Allah takdirkan itu, ya memang itu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Dan persoalan takdir pun juga ini memang yang persoalan di mana menjadi isu Muhammadiyah pada saat itu. Saat itu saya pernah bawa materi itu ada 10 isu Muhammadiyah saat itu, salah satunya takdir. Karena orang-orang pada saat itu kayak ya udah kalau semua dari takdirkan ngapain kita bekerja? Kalau misalnya pemikiran seperti itu maka Muhammadiyah ada nggak? Nggak akan ada.
Indonesia merdeka nggak? Indonesia nggak akan pernah merdeka kalau semua orang tuh berpikiran terhadap seperti itu. Dan takdir ini kan qadar ini rukun iman ya. Dan ya takdir memang merupakan isu dalam akidah yang banyak ulama jatuh di dalamnya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun juga jatuh di dalamnya. Dan takdir ini adalah kalau kata siapa ya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala ani dawa isyafi al-adda wa dawa, itu beliau sebutkan sesuatu yang ditakdirkan tujuannya itu ditakdirkan juga jalan menujunya. Misalnya nih, kita itu ditakdirkan makan hari ini ayam geprek gitu. Tapi kalau misalnya Ustadz Abdul Razak gak bawa ke sini ayam geprek, bisa makan nggak? Ya kan, paling kan cuma gorengan misalnya. Itu maksudnya jalannya itu di ini. Oke, Ibnu Qayyim juga memberitahukan bahwa misalnya orang yang mau kenyang kan ditakdirkan, tapi jalan menuju kenyang pun juga itu ditakdirkan. Jadi jangan bilang, wah kita kan ditakdirkan ini, ya udah kita diam aja, nggak usah. Ya ada kisah memang Imam Syafi'i dan ya pernah ada kisah. Selanjutnya kita masuk bahwa yang namanya takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi, dan Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur dalam surah Al-Kahfi. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Namun ayat ini bukan berarti Allah mempersilakan kita untuk kufur, tidak. Tapi ayat ini kayak Allah memang memberitahukan bahwa manusia itu diberikan kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan sifat takwa, ada sifat fujurnya juga. Silakan mana yang mau dikembangkan. Wa hadainahum najdain. Ya kan? Ada dua jalan juga yang diberikan kepada manusia. Dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah nasib mereka. Dan ini memang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hati kita, karena memang yang namanya hati manusia itu selalu lemah. Dan saya pun juga demikian, namanya manusia pasti selalu lemah, dan kita meminta kepada Allah untuk dikuatkan hati kita. Sekelas Nabi saja berdoa gitu. Wah, masa kita hamba yang berabad-abad jauh gitu, yang tidak dijamin surganya, terus kita nggak berdoa. Jadi ketika kita di sini, misalnya di haram kan, tuh Masya Allah tuh, imam-imam doanya bagus-bagus semuanya gitu. Ketika di kunut, ya walaupun ada orang luar tuh di kunut tuh kakinya udah kayak kanan kiri gitu, karena saking udah lamanya. Tapi itu hal tersebut setidaknya yang kita bisa bawa gitu. Setidaknya kita punya ada amalan tersendiri. Misalnya kita selama pergi ke haram tidak pernah meninggalkan sholat jenazah. Dalam mazhab Maliki itu disebutkan bahwa kalau orang sementara sholat sunnah nih, ada sholat jenazah, silakan dibatalkan sholat sunnahnya. Gitu. Atau mungkin kita punya amalan di haram, tidak pernah tidak sholat di haram. Selalu sholat, apalagi di Ramadan ya. Tadi kan kita sebutkan bahwa ada 3 amalan. Yang pertama itu saum, yang kedua puasa, yang ketiga Quran. Setidaknya misalnya kita selalu ke haram dan lain sebagainya. Ya terserah. Setiap orang tuh punya amalannya tersendiri. Karena ada hadis yang kita tahu bersama tuh disebutkan dalam Arba'in bahwa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Jadi ada orang yang beramal dengan amalan surga, belum tentu dia akan masuk surga. Ya kan? Ini kelihatan soleh banget. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Misalnya dia ini non-muslim. Tapi boleh jadi Allah memberikan hidayah kepada dia masuk ke dalam Islam. Dan inilah memang selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan hati kita. Dan ini tadi disebutkan bahwa doa itu penting karena disebutkan la yarudul qadar ila doa, dan disebutkan di dalam yang riwayat yang lain la yarudul qadar ila doa. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya Allahumma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ketika surah ini turun, bukan ketika surah ini turun, tapi ketika Ali bin Abi Thalib membaca surah ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkomentar bahwa Allah itu memiliki 2 kitab. Lauhul Mahfuz, ada kitab catatan pada malaikat. Jadi yang namanya Lauhul Mahfuz itu kan kita udah belajar tuh ada 4 marotib. Salah satunya yang dalam takdir. Salah satunya apa? Al-ilm. Jadi sesuai dengan ilmu Allah udah tahu nih kita bakalan ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah tetapkan. Nah, itu ya Lauhul Mahfuz.
Tapi untuk takdir yang di catatan malaikat itu bisa berubah. Dan itu kan disebutkan malam Lailatul Qadar juga itu diperbarui takdir kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Dan ini mungkin yang perlu kita jelaskan ke masyarakat bahwa dalam memahami takdir itu tidak ada yang bertentangan. Itu Allah sudah tahu, Allah sudah memaksa kita. Allah sudah tahu kita akan memilih itu suatu saat nanti. Allah sudah tahu. Makanya Allah catat. Dan Allah sudah tahu kalau dia nggak milih ini, ke sini, dan ke sini. Ya. Tadi saya baru dengar juga itu podcast dari Ustaz Nur Fajri. Ya. Itu juga bahas tentang hal tersebut. Menarik. Kurang lebih, makanya ketika kita berdoa, itu penting. Karena doa juga itu senjata orang muslim. Ketika ada yang mengatakan, kepada Nabi SAW, halillahu ba'id, fanunadi, am annahu qarib, fanunaji. Apakah Allah itu jauh? Maka kita perlu berteriak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah itu dekat, maka cukup dengan berbisik. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika Nabi SAW ditanya, biasanya Nabi langsung mengatakan kul. Bukan Nabi. Allah mengatakan kul. Surah Al-Ikhlas. Itu kan unsuk atau coba nasabkan kepada kami Tuhanmu wahai Muhammad. Lalu Allah mengatakan kul, katakanlah. Tapi di sini Allah tidak mengatakan kul, tapi Allah mengatakan fa inni qarib. Saya itu dekat. Berarti asal daripada semua doa kita adalah dikabulkan. 18:07 menit. Dan yang berikutnya kita bahas yang terakhir, wama yasturun. Wama yasturun. Ini berarti adalah apa yang ditulis oleh malaikat. Atau apa yang ditulis oleh malaikat. Jadi apa yang misalnya kita sudah perbuat di dunia. Di dalam surah Toha ya, kalau nggak salah. Allah mengatakan, Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu saya bisa melihat. Qala kadzalik. Ya beginilah nih. Ini. Atat ayatuna fanasitaha. Dulu datang ayat kami tapi engkau lupa gitu. Kayak lupa terhadap ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini engkau dilupakan. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa ketika di akhir itu kayak dipasang amalan kita di dunia kayak video, kurang lebih seperti itu. Dan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu akhir yang dimana ya tangan mereka yang akan berbicara, kaki mereka yang akan bersaksi dan seterusnya. Dan mengenai surah ini ada terakhir mungkin itu disebutkan bahwa ada yang namanya Al-Alaq. Quran ayat yang pertama itu disebutkan, ayat yang pertama turun apa? Sebenarnya bukan Al-Alaq sih. Pokoknya ayat 1 sampai 5 lah ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Itu kan yang pertama kali turun. Iqra. Itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Tadi. Ketika tidak disebutkan objeknya, maka bermakna luas. Makanya akan memaknain bahwa Iqra ini adalah pemaknaan silahkan baca, teliti dan lain sebagainya. Tidak salah juga. Karena kenapa? Ini fi'il muta'addi yang tidak disebutkan tidak disebutkan objeknya. Makanya silakan. Akan tetapi kalau kita lihat walaupun ini yang turun 1 sampai 5, di ayat yang terakhir itu disebutkan apa? Wasjud waqtarib. Iqra. Kalau engkau misalnya bisa menembus dunia ini dengan ilmumu, bisa melakukan apapun yang engkau bisa lakukan, tapi wasjud waqtarib. Jangan pernah lupa sujud, jangan pernah lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai itu ayat sajadah loh. Ya kan? Ya, kita ambil pendapat yang menyatakan ayat sajadah dalam Al-Qur'an 15 lah. Dan ini salah satunya. Dan asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan juga ada surah Al-Mudaththir. Ya, Al-Mudaththir surah itu disebutkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Berdirilah, ya kan, bangun. Ini untuk yang mau iktikaf mungkin. Dan sucikanlah tiap kalian, baju kalian. Tapi bukan baju ini. Maksudnya itu majaz saja. Tanda kutip ya. Nanti ada yang mau ini.
Dan yang berikutnya Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil, ayat yang berikutnya turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila qalila. Itu juga. Kemudian di dalam ayat yang lain, karena ini kita berbicara tentang IPM, berarti Allah, kita ambil di dalam Quran surah An-Nisa surah ke-9 posisi kiri. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita itu perlu menjaga generasi kita. Dan ini tugas kita sekalian, asatidzah sekalian yang ada di sini untuk menjaga generasi kita. Karena boleh jadi di antara kita ada yang pulang jadi mudir pondok, misal Ustaz Fadil misalnya, dan itu Masya Allah sumbangsinya terhadap generasi kita. Dan yang berikutnya mengenai ini surah Al-Qalam, itu berarti kemungkinan besar ini adalah surah huruf muqatta'ah yang pertama kali turun. Jadi huruf muqatta'ah, surah yang huruf yang dibuka dengan huruf muqatta'ah pertama kali turun itu surah Al-Qalam. Dan untuk kita sekalian para penuntut ilmu, itu ada syair yang mungkin kita sudah hafal bersama, disebutkan inna mabadi'a kulli fannin asyara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdalu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Jadi di situ ada belajar dari situ. Dan yang terakhir adalah bahwa yang namanya dunia itu sementara. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Hasyr, dan ini merupakan surah kalau di Muhammadiyah ya, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini surah perkadaran, ayat perkadaran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan persiapkanlah itu diri kalian terhadap hari kemudian. Tapi kalau dimaknai ya mungkin hari esok. Tapi kan kalau baca buku tafsir itu untuk hari akhirat kelak. Dan disebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada untuk kalian daripada dunia. Wala tansa nasibakum minad dunia. Yang terakhir kita tutup bahwa jangan pernah melupakan nasib kalian, bagian kalian dari dunia. Coba perhatikan asatidzah sekalian. Allah mengatakan jangan lupakan bagian kalian dunia. Berarti tujuan kita akhirat. Zaman sekarang orang-orang kebalik mengatakan bahwa kejarlah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kebalik. Yang benar itu adalah kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan dunia kita. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini coba kami press pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah, dan ini insya Allah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ya, dan di Riyadh Ustaz Fadilah moderator kita itu sudah berbuka puasa sampai meetingnya TV-nya sampai mati gitu. Insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Allah menguatkan kita di bulan Ramadan ini, dan kita yang ada di PCMI saling menasihati. Kalau ada yang agak melenceng kita nasihati, termasuk diri saya sendiri, dan apa yang kita dapatkan semoga bisa kita amalkan. Yang kita dapatkan, kalau tidak bisa kita amalkan, tidaknya kita belajar. Ada orang mengatakan bahwa ya udah nggak usah belajar, kalau misalnya kita belajar berarti harus diamalkan. Ya udah nggak usah belajar. Nah, ini salah, ini kaidah yang salah. Karena kenapa? Karena kita itu misalnya ada dua nih. Kalau kita kewajiban belajar kita sudah gugur, maka yang tersisa apa? Tinggal mengamalkan. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar terus nggak juga mengamalkan, dia punya apa yang nggak gugur? Ada dua hal yang nggak gugur. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun di Ramadan yang kali ini. Sekian dari kami tutup. Bila ada salah-salah kata, bila ada cincin yang patah jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun wal qalami wama yasturun. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke moderator, dan insyaallah di sini akan persiapan berbuka puasa. Ya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Iqbal Zuhri Tulutugan atas materinya yang Masya Allah luar biasa, berbekal dengan satu ayat tapi sangat memberikan materi yang sangat berdaging sekali, yang insya Allah
bisa kita sama-sama ambil faedahnya dan juga bisa meningkatkan keimanan kita setelah pulang dari atau setelah selesai dari menghadiri majelis kita pada sore hari ini. Baik, apakah ada sesi tanya jawab Ustadz atau dicukupkan? Sebenarnya mau dibuka sistem jawab, Ustaz, tapi ini karena waktu sudah mepet, juga yang lain mau siap-siap, nampaknya kita akhiri, Ustaz. Baik. Oleh sebab jika demikian, maka Ikhwah dan para asatidz sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka saya selaku MC undur diri dan mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.